Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan kita mulai Sabila malam ini. Dulu narasumber kita untuk join bersama kita malam ini. Oke, bismillah. Alamin, sudah bisa kita. Oke Kak, kita sapa dulu ya Kak ya teman-teman kita di IG Salimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini Salimah Kota Padang, Sabila Salimah via online. Dan kita live-nya via Salimah Kota Padang. Alhamdulillah sesuai dengan kita share dari teman-temannya hingga ini bahwa kita akan bersama dengan kita beliau adalah Kak Miftahul Hayati. Kak Miftah ya Kak? Iya Eca, Assalamualaikum. Nama lengkap beliau Miftahul Hayati MM, psikolog, kelahiran beliau S1 psikologi Universitas Padang. Termasuk angkatan awal ini Kak? Iya, Angkatan awal. angkatan perdana. Iya, betul. Nah, dan langsung ke Magister Psikologi Profesi Unpad, Majoring Klinis Anak dan Remaja. Mohon maaf, dan aktivitas beliau yang berkaitan dengan dunia psikologi anak dan remaja ya, adalah yang pertama kepala pelayanan klinik tumbuh kembang anak Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Kemudian yang sedang aktif saat ini adalah sebagai psikolog klinis Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang dan sebagai psikolog klinis di Rumah Sakit Jiwa Putih Padang yang sekarang menjadi Rumah Sakit Jiwa Dr. Yaunin. Ya Kak ya? Baik. Alhamdulillah kita sudah reaktif lagi Sabila setelah 2 pekan lalu kita membahas tentang masalah makan pada anak. Sekarang kita masalah bukan masalah makan lagi, itu masalah dalam hal perilaku ini ya Kak ya. Karena pada dasarnya ya seorang perempuan apabila sudah mencapai satu step dalam pernikahan, satu step dalam hamil, melahirkan, kemudian membesarkan anak, pada dasarnya seorang ibu, seorang pasti mengetahui bahwa adalah sebuah keniscayaan bahwa anak itu memiliki trouble-nya sendiri, tantangannya sendiri. Namun yang kita khawatirkan adalah ujung-ujung yang nggak enak. Masalah itu pasti ada, tapi kita nggak ingin dari masalah yang muncul dari diri, dari keluarga, dari anak, dari perilaku anak itu menjadi seorang pribadi yang lelah. Lelahnya udah lagi menambah kapasitas dirinya, udah nggak mau lagi berbuat lebih baik untuk diri dan keluarga, kita nggak mau. Jadi kita gimana ya celah-celah
supaya kita bisa mencari ilmu sama-sama, supaya kita menghindari nih hal-hal kecil tapi ternyata itu intens ada di sebuah keluarga. Nah, salah satunya adalah masalah yang ditimbulkan dari anak. Kan kita pilih tema ini, kalau rusuh pasti ada, tapi kita perlu pada diri. Nah, sekarang kita serahkan dulu kita ingin memberikan terhadap materi kita kali ini. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Echa pengantar. Ini sebenarnya baik kita para wanita yang nanti ibu ya, kalau untuk wanita gelarnya gitu, dan juga para ayah gitu kan. Mungkin dulu sebelum menikah atau setelah menikah tapi belum mempunyai anak, pasti kita punya impian. Ketika punya anak kita akan mengasuhnya seperti ini, seperti itu. Kita ingin menjadi orang tua yang penyabar, yang penyayang, bertekad bisa menjadi contoh yang baik untuk anak gitu. Dan kemudian ketika digerahi dengan keturunan, mungkin di awal-awal itu kita merasakan lelahnya gitu, memiliki bayi gitu, tapi kita masih bisa tersenyum gitu kan, karena bayi itu kan waktu masih kecil itu menggemaskan, lucu gitu. Tapi ketika beranjak memiliki kemampuan sendiri, udah bisa jalan sendiri atau sudah kelihatan memiliki kemauan sendiri gitu, itu kadang-kadang kita ngelihatnya itu kayak, ini mana sih anak yang dulu itu lucu, menggemaskan, kok sekarang itu kayak udah jadi monster gitu ya. Maksudnya kita udah beresin rumah, berantakan lagi gitu. Kita kasih pakaian yang bagus, sebentar udah cemang-cemong lagi. Jadi kadang-kadang di dalam situasi itu kan kita jadi kayak yang sumbunya jadi makin pendek gitu ya. Apalagi untuk ibu-ibu gitu yang mungkin sehari-hari dengan aktivitas rumah tangga itu yang sudah banyak, mungkin juga ibu-ibunya bekerja gitu, jadi semakin apa namanya aktivitasnya itu lebih banyak gitu, sehingga kadang-kadang jadi agak berkurang kesabarannya gitu, lebih gampang kita untuk terpancing untuk mungkin dengan nada yang tinggi gitu, kelihatan seperti marah-marah aja, cemberut aja gitu. Ini kenapa sih kok kayaknya nggak kelar-kelar gitu, padahal dulu kita sudah sangat bertekad tuh kita akan menjadi orang yang penyabar, menjadi orang tua yang bisa mengayomi untuk anak-anaknya. Nah, sebenarnya dalam situasi seperti sedikit gitu ke cita-cita kita di sebelum kita memiliki anak itu, ke cita-cita bahwa kita akan menjadi anak yang orang tua yang penyabar ketika menghadapi anak. Nah, bagaimana caranya gitu? Salah satu caranya adalah dengan kita seperti yang Echa sampaikan tadi, menambah terus pengetahuan kita, menambah terus wawasan kita, bagaimana untuk menghadapi anak-anak kita, dan kemudian bagaimana untuk menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita gitu. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan supaya bisa meminimalisir kerusuhan gitu, mungkin kerusuhan dari kita sendiri ya, nggak hanya dari anak aja. Oh, anak lari ke sana ke sini berantakin ini itu sudah lumrah gitu, tapi bagaimana kita mengontrol diri kita, mengelola diri kita, nah kita juga perlu mempelajari itu gitu. Jadi hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan terus-menerus mengupgrade diri kita gitu, menambah kemampuan kita. Nah, setelah itu apalagi? Selain kita mempelajari ilmu-ilmu parenting, ilmu-ilmu mengasuh anak, apalagi yang berikutnya yang bisa kita lakukan? Yang berikutnya adalah dengan kita mempelajari dulu tumbuh kembang anak itu gitu. Ada fase-fase tertentu di mana anak-anak itu memang memiliki dalam tanda kutip gitu perilaku-perilaku yang sulit untuk kita hadapi. Misalnya yang seperti apa namanya tuh, motornya nggak henti-henti gitu, lari sana, jatuh di sana gitu kan. Berantakin ini, berantakin itu gitu. Jadi bergeraknya tuh kayak nggak ada henti, nggak ada usia-usianya. Usia 2-3 tahun itu adalah hal yang umum ketika anak ini
memiliki aktivitas yang demikian, aktivitas fisik yang demikian aktifnya gitu, sehingga kadang-kadang kita sedikit kewalahan dengan hal ini gitu. Atau misalnya tantrum gitu. Nah, anaknya tantrum, kemudian di apalagi nih biasanya kalau udah pergi jajan gitu ke minimarket ataupun apalagi kalau beli mainan gitu kan, nah udah mulai tuh tantrumnya di sana. Nah, ini juga kita perlu ketahui ketika kita mempelajari mengenai mengetahui bagaimana pola-pola perkembangan anak kita. Umur 2 sampai 4 tahun itu memang waktunya anak tantrum. Jadi misalnya anaknya itu kelihatannya lasak, jangan buru-buru melabeli anak ini hiperaktif gitu. Anak ini tantrum, jangan buru-buru mengatakan bahwa si anak ini semua keinginannya harus dipenuhi. Karena apa? Karena ternyata ketika kita pelajari bahwa itu adalah hal yang umum terjadi pada usia tersebut gitu. Kalau di dalam ininya kita menyebutnya itu common problem gitu. Persoalan yang umum terjadi pada usia-usia tertentu. Jadi setiap usia itu ada hal-hal yang umum terjadi, bahkan sampai kita dewasa juga di usia-usia tertentu itu ada hal-hal yang umum terjadi. Ya misalnya aja di umur 20-an gitu, 20, 21, hal yang umum terjadi itu masalahnya apa? Nggak lulus-lulus nih skripsinya gitu ya kalau yang mahasiswa gitu. Terus udah lulus kuliahnya, kemudian pertanyaan berikutnya itu adalah kapan nikah. Nah, itu adalah common problem sebenarnya sesuai dengan usianya. Jadi nggak hanya pada anak-anak gitu. Kita manusia dewasanya juga ada hal-hal yang umum terjadi pada fase-fase usia tertentu gitu. Jadi ketika kita mempelajari tentang bagaimana tumbuh kembang anak ini, kita tahu bahwa usia-usia tertentu memang ada hal-hal yang dalam tanda kutip kelihatannya sulit dihadapi gitu, seperti adalah hal yang wajar terjadi pada saat itu. Yang kita, yang pertama tadi kitanya belajar untuk diri kita parenting, yang kedua kita belajar tentang bagaimana tumbuh kembang si anak ini supaya nggak keburu melabel anak, oh ada masalah di sini, masalah di situ gitu. Nah, kemudian ketika misalnya, oh iya di umur 2 biasa si anak itu kelihatannya sangat aktif gitu ya, tidak berhenti bergerak. Terus apakah kita akan biarkan anak begitu saja? Kan tentunya tidak gitu. Oh iya katanya kami waktu live sama Salimah bahwa normal di usia 2-3 tahun itu anak itu sangat aktif gitu ya. Normal anak itu tantrum, ya udah kalau normal nggak apa-apa dong gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Pada saat itu adalah waktu yang tepat bagi kita untuk mengajarkan anak kita ini bagaimana berperilaku sesuai dengan situasi yang mereka hadapi gitu. Oh mereka marah, wajar karena memang tahapan perkembangannya seperti itu. Kemudian kita sebagai orang tua juga wajar memberikan arahan kepada anak bagaimana cara yang tepat gitu. Nah, cuman kalau misalnya si anak ini sedang geraknya ke sana ke sini terus kita ngomongin, "Ayo duduk dulu ke sini." Pasti nggak akan didengarkan gitu karena dia nggak lagi sama kita. Atau misalnya gitu sedang guling-gulingan di lantai terus kemudian kita iniin, udah berhenti dulu nangisnya, mungkin pada situasi seperti itu belum bisa kita untuk mengajak si anak ini langsung diam gitu. Jadi tetap harus ada cara-cara yang kita lakukan untuk berkompromi dengan tingkah laku anak gitu. Nah, ini yang perlu dipelajari apa saja, bagaimana bisa kita lakukan dengan membantu si anak itu dulu memahami perasaannya sendiri. Oh iya, dia lagi tantrum tadi karena
bener-bener pengen tuh. Biasa ya kalau di minimarket Kinder Joy kan biasanya yang dikejar anak-anak, nggak tahu deh kenapa itu si telur kecil itu sangat menarik untuk anak-anak, itu biasanya jarang yang nggak sampai guling-gulingan melihat Kinder Joy gitu. Nah, pada waktu itu kita bantu anak memahami perasaannya sendiri. Jadi dia udah yang nangis guling-guling karena kita nggak izinkan dia untuk membeli Kinder Joy itu. Kita bantu dengan mendengarkan penuh perhatian dulu nih gitu kan, dia pokoknya mau itu, pokoknya mau itu gitu ya, kita dengerin aja dulu, habis itu kita tanyain ininya maunya yang mana gitu kan, tadi udah beli yang ini gitu, yang ini yang itu. Nah kalau dia masih sedang heboh-hebohnya berteriak, tentunya kita nggak bisa tuh ngajak berbicara seperti ini, maunya yang ini atau yang ini. Kita harus dengerin dulu, selesaikan dulu dia dengan ininya, dengan tangisannya gitu. Begitu baru mungkin kita bawa ke arah sana gitu. Jadi maunya yang mana, pengen banget ya, ayo pilih sekarang yang mana gitu. Nah biasanya ketika kita sudah melakukan itu, dia udah selesai dulu dengan luapan emosinya, akan lebih mudah bagi kita untuk berkomunikasi dengan anak dalam situasi itu gitu. Jadi hal yang pertama itu yaitu tadi, bantu dia dulu pahami perasaannya. Perasaannya dia benar-benar pengen, tapi pengen yang mana sebenarnya yang benar-benar pengen gitu. Ada beberapa kok yang dia udah tadi pilih untuk dibeli gitu kan. Nah, di sana kita memberikan memberikan si anak ini kesempatan untuk dia tahu yang mana yang benar-benar dia ingin, memberikan kesempatan bagi dia mengkomunikasikan juga perasaannya, kemudian memberikan kesempatan juga bagi si anak ini ketika dia ingin sesuatu, bagaimana cara untuk mendapatkannya gitu kan. Biasanya kita bilang ngomongnya baik-baik dulu, kalau ngomongnya baik-baik nanti bunda kasih gitu kan, biasanya gitu ya kalau kita kepada anak lagi tantrum-tantrumnya gitu. Jadi perlu sekali ketika kita menghadapi anak itu, kita perlu memahami bagaimana perasaan si anak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya kita perlu juga mengajak si anak ini bekerja sama gitu. Bekerja sama dalam bentuk apa? Ya dalam situasi yang tadi itu keinginannya A, sedangkan arahan dari kita B gitu. Bagaimana nih kerjasamanya? Mungkin A-nya nggak bisa didapat karena kita memang tidak menyepakati apa yang diharapkan oleh si anak. Tapi si anak juga tidak mau berkompromi dengan kita, nggak mau B. Nah kita bisa bekerja sama kok untuk mencari C atau D yang mungkin yang bisa si orang tuanya terima, si anaknya terima. Caranya gimana? Ya jangan mengerti terlalu kecil, mereka nggak bisa bekerja sama dengan kita, nggak bisa berkompromi dengan kita. Bahkan sebenarnya kita lebih gampang kok membujuk anak kecil dibanding kita membujuk orang dewasa. Coba deh diingat-ingat gitu. Jauh lebih sulit sebenarnya mengalihkan perhatian orang dewasa dibandingkan mengalihkan perhatian anak gitu. Jadi sangat mungkin kita untuk bekerja sama dengan anak ya. Contohnya tadi itu yang mana yang benar-benar mau gitu. Atau kalau kita cari yang lain aja gimana? Itu masih sangat mungkin untuk anak gitu. Jadi kitanya nggak spanning duluan, dan biasanya kan kalau kita udah spanning kan anak makin menjadi ya ininya, emosinya makin meningkat gitu. Nah itu barangkali yang bisa kita lakukan. Kemudian apalagi kita juga bisa membantu si anak ini, kita memberikan dorongan bagi si anak ini untuk lebih mandiri. Lebih mandirinya seperti apa? Ya anak 2 tahun mandirinya kayak gimana ya? Kita ini kan ya, apa dia disuruh menyelesaikan persoalannya sendiri gitu ya kan, belum bisa ya kalau anak umur 2 tahun, 3 tahun gitu. Kita dorong kemandiriannya dengan apa? Dengan membiarkan dia membuat pilihan. Dia kan masih bingung tuh, kenapa dia benar-benar butuh, kenapa dia benar-benar memaksa ingin Kinder Joy tadi itu gitu. Kayak kita yang tadi memberikan pilihan ke dia, tadi kamu udah pilih ini, kamu pilih ini juga gitu. Pilih satu yang kamu benar-benar mau gitu. Nah itu sebenarnya kita sedang mengajarkan si anak ini untuk mandiri gitu. Jadi dia akan menilai ke diri dia sendiri yang mana yang benar-benar dia rasa
sangat dia inginkan atau sangat dia butuhkan nantinya gitu. Jadi hal-hal yang kita ajarkan sedari mereka kecil ini yang akan menjadi bekal bagi mereka ketika sudah dewasa nanti, untuk menentukan pilihan, untuk menentukan bagaimana mereka akan bertindak ketika di dalam situasi harus mengambil keputusan gitu. Nah, kemudian barangkali juga yang berikutnya itu adalah kita sebagai orang tua, terutama untuk di budaya kita ya, budaya kita itu jauh lebih gampang mengeluarkan kritikan daripada memberikan pujian atau dorongan. Itu sangat jarang gitu. Coba deh dilihat, misal anak kita nih umurnya udah 3 tahun, udah 4 tahun gitu, mereka udah makan sendiri gitu. Nah, karena mereka udah bisa makan sendiri, kita udah sibuk nih dengan adiknya yang baru usia 1 tahun nyuapin gitu, udah ngebiarin si kakaknya makan sendiri gitu. Nah, kita nggak komen apa-apa gitu. Tapi ketika makanannya kita kok nggak dihabisin gitu. Kan tadi udah ngambil banyak kok nggak dihabisin. Nah, seringnya kita terjebak di sana ketika anak-anak sudah melakukan sesuatu hal yang kita sesuai dengan harapan kita, jarang kita berikan penguatan gitu, jarang kita berikan pujian. Sebaliknya, ketika anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kritikannya cepat keluar gitu. Nah, jadi barangkali itu yang perlu kita kita balikkan gitu. Kita beri apresiasi ketika dia atau anak-anak ini memperlihatkan perilaku-perilaku positif, perilaku-perilaku sesuai, perilaku-perilaku yang diharapkan, walaupun sebenarnya itu adalah hal yang normal, hal yang umum terjadi gitu. Tapi perlu kita berikan apresiasi supaya apa? Supaya menjadi penguatan bagi si anak ini agar mereka selalu menampilkan perilaku-perilaku yang baik itu gitu. Karena begini, banyak anak-anak yang akhirnya sengaja mencari-cari perhatian dengan melakukan sesuatu hal yang tidak kita sukai gitu. Sengaja untuk melempar barang-barang supaya ya kita nggak melepaskan mata kita dari mereka gitu. Sedangkan ketika mereka udah ngebantuin kita selesai main, udah ditaruh lagi di tempatnya, lupa kita berikan apresiasi, makasih ya udah ngebantuin bunda beresin mainannya. Nah, barangkali itu sedikit dari hal-hal yang bisa kita lakukan kan kita ketika menghadapi perilaku anak kita sehari-hari. Gitu aja. Terima kasih Kak pengantar. Alhamdulillah ternyata pengantarnya kompleks ya. Ternyata memang ada ya yang namanya anak-anak. Pantas gerakannya yang kayak sama nih. Biasanya rumah berantakan. Kalau kita standarnya rumah berantakan. Mulutnya dicurhatin. Normalnya terakhir usia berapa tadi? 4 tahun. Gimana? Oh iya. Tantrum normalnya tantrum itu 2 sampai 4 tahun. 2 sampai 4 tahun itu umum terjadi. Dan baiknya harus diselesaikan pada saat itu ya Kak ya? Iya, kita mengajarkan si anak itu untuk bisa menghandle emosinya sendiri ya sedininya gitu. Ketika dia sudah merasakan, kita mulai tuh di sana untuk mendengarkan perasaan mereka. Jangan sampai dia tantrum terus kemudian kita bilang iya nih dari kecil dia memang keinginannya harus ya seperti itu gitu, keinginan mereka harus dikabulkan bukan karena si karakter si anak kita aja, memang usianya seperti itu. Maka ketika kita tidak ajarkan mereka untuk bisa mengatasi itu gitu, nah nanti keburu umurnya udah gede, udah kelabakan kita. Nggak lucu, dia baru kelas 5 SD terus udah masih tantrum gitu, mintanya motor. Nah, orang tuanya kan ini ya, pasti pusing, anak kelas 5 SD mau dikasih motor gitu, karena nggak dilatih dari dia kecil bahwa keinginannya kalau nggak dikabulkan,
dia akan tantrum, ya udah akhirnya kita kabulin ya. Makin besar dia akan makin besar juga tuntutannya. Oh, dalam tanda kutip itu tantrum juga sebenarnya ya, ya? Kalau nggak dituntaskan cara penyikapan. Nah, bagaimana berkompromi tadi sudah tanggung kita, ternyata memang problem katakanlah lebih ngapain apakah itu jadi masalah atau enggak, ternyata di sikap orang tua ternyata ya kayak. Jadi Iya. dari penjelasan itu benar-benar deh cara orang tua mau berkompromi, bagaimana menyikapi, ternyata itu akan menjadi masalah atau enggak tergantung orang tuanya juga ternyata. Wah, ini jadi catatan juga di catatan diri kita Kak menjelaskan. Oke Kak, kalau masalah tadi kan yang Kakak sampaikan untuk mengajarkan mereka untuk terbiasa membuat pilihan dari snack gitu awalnya. Itu memang sekarang gini kayak bikin masalah tuh aku pilih semua gitu, atau dia milih tapi dia nggak bertanggung jawab terhadap pilihannya gitu. Nah, itu kan bikin kalau juga orang jadi satu gitu, Kak. Benar-benar sadar anak kita memilih itu sesuai dengan keinginan dan keperluannya itu dia berapa. Kadang melepaskan semua keinginan dia bersemua gitu. belum bisa kalau Iya, usia berapa ya. betul. Ha-ha. Iya. Em, apa namanya, bagaimana anak menyadari apakah itu dia benar-benar ingin atau tidak gitu. Itu memang tidak dari kecil, itu biasanya semuanya masih ingin gitu ya, dia benar kenapa dia ingin itu gitu. Kemudian kapan sih anak benar-benar sudah tahu yang mana yang keinginannya gitu. Nah, ini biasanya baru akan muncul ketika dia sudah usia sekolah, biasanya yang benar-benar tahu keinginannya itu seperti apa. Coba deh dilihat, ketika anak ini masih di usia prasekolah, itu masih sangat gampang kita alihkan dengan hal yang lain. Nah, itu karena apa? Karena mereka memang belum tahu apa yang mereka minta itu apakah benar-benar sesuai keinginan mereka atau hanya keinginan sesaat saja, dorongan dari dalam aja gitu. Nah, sedangkan ketika anak-anak itu sudah di usia sekolah, itu mereka mulai tahu tuh, mulai paham sebab akibat, mulai tahu, kemudian apa, mereka sudah punya penjelasan-penjelasan tentang apa yang mereka lakukan, tentang tindakan-tindakan dan keinginan-keinginan di usia prasekolah. Ada juga anak-anak yang sudah mulai menyadari itu. Biasanya ketika mereka diberikan, anak-anak ini diberikan stimulus yang baik, ketika yang tadi itu kan diarahkan, dibantu mereka untuk memahami perasaannya sendiri dari kecil. Nah, itu biasanya mereka akan lebih gampang, akan lebih cepat juga untuk mendapatkan penjelasan kenapa mereka butuh itu gitu. Kadang-kadang kita lucu sendiri gitu, anak-anak ini bisa memberikan penjelasan kepada kita sedemikian kompleksnya seperti orang dewasa gitu ya. Mungkin dia akan bilang, pokoknya aku mau krayon yang ini gitu, kenapa krayon yang itu gitu. Ya kemarin soalnya abang punya krayon yang itu, krayonnya cepet habis katanya gitu. Nah, kadang-kadang kan kita nggak nyangka aja gitu kan, oh anaknya baru masuk TK tapi udah bisa punya alasan seperti itu gitu. Nah, itu karena apa? Karena dari kecil memang sudah dibiasakan untuk dia mendapatkan penjelasan terhadap segala sesuatunya gitu. Jadi jangan dianggap anak-anak ini tidak paham gitu. Mungkin waktu kecil mereka hanya dengerin aja gitu kan. Mereka belum mampu untuk mengungkapkan kembali ke kita, belum mampu untuk memberikan penjelasan ke kita, tapi mereka merekam dari penjelasan yang kita berikan gitu. Makanya kenapa ketika dengan anak itu kita jangan bosan-bosan untuk ngajak mereka berbicara gitu. Selain untuk melatih kemampuan bicaranya mereka, tapi itu juga melatih kemampuan berpikirnya mereka, kemampuan kognisinya mereka, melatih emosinya juga. Seluruh aspek yang ada di dirinya itu akan ikut
terlatih gitu, akan ikut terstimulasi oleh perilaku yang kita tampilkan ketika mereka kecil itu. Baiklah sahabat online yang mengikuti Sabila, jika ada yang ingin ditanyakan atau ini meminta penjelasan lebih lanjut tentang tema kita, silakan disampaikan di komen ya. Kami tunggu, dan insya Allah jika disampaikan dalam acara, insya Allah nanti akan kita bacakan dan mudah-mudahan bisa dibahas juga ya. Baiklah. Oke, kita lanjut dulu ya Kak ya. Kalau ini Kak, Kakak tadi bilang kan kita memancing bicara kepada anak, membiasakan berkomunikasi berbicara kepada anak. Apakah Kak beda kalau dewasa katanya perempuan butuh komunikasi lebih banyak sampai 20 kata itu kan perlu diungkapkan. Apakah untuk anak komunikasi kita kepada anak perempuan dan kepada anak laki-laki berbeda? Gimana coba agak maju lagi biar suaranya lebih jelas ya. Tuntutan kita berkomunikasi kepada anak laki-laki kepada anak perempuan apakah berbeda dari segi kata atau ekspresi bagaimana? Kalau kita kan perempuan lebih banyak ngomong gitu kan. Betul. Sebenarnya ketika kita memberikan stimulasi kepada anak, sama-sama butuh distimulasi baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Namun memang ada sedikit yang berbeda perempuan biasanya gitu. Betul, pada umumnya anak perempuan itu lebih gampang untuk mereka memperlihatkan perasaan mereka dan kemudian mengungkapkannya dengan kata-kata. Sedangkan pada anak laki-laki ada yang seperti itu, tapi banyak juga yang tidak seperti itu gitu. Tidak hanya terkait dengan si jenis kelaminnya, tapi juga terkait dengan kepribadian masing-masing anak gitu ya. Namun di sini dalam penelitian memang ada yang mengatakan bahwa berbeda antara cara komunikasi anak laki-laki dengan anak perempuan gitu. Anak perempuan dikatakan bahwa mereka dengan penjelasan saja sudah cukup, namun bagi anak laki-laki lebih banyak dengan tindakannya, dengan contohnya. Nah, tidak semua penelitian yang sepakat dengan hal yang tadi itu gitu. Jadi alangkah baiknya baik anak laki-laki tetap kita berikan penjelasan dan pastinya dengan memberikan contoh yang baik. Bahkan kan kalau di dalam agama kita sendiri kan orang tua itu memang diharapkan menjadi uswah bagi anak-anak. Salah satunya ini yang seringkali terlihat pada kita sering memberikan nasihat kepada anak, namun kitanya sendiri tidak dengan apa yang kita nasihatkan kepada anak gitu. Sehingga bagi anak-anak kata-kata yang kita sampaikan tadi akhirnya nggak ada efeknya gitu, karena bagi mereka ya sering kan anak-anak bilang Ma mau beli ini, terus habis itu orang tuanya bilang nantilah uang mama nggak ada uang gitu. Padahal maksud kita nggak ada uang, budget untuk beli mainannya yang udah nggak ada. Tapi bagi anak uang mereka ada kok uangnya gitu. Yang kita tahu uang di dalam dompet kita itu tinggal untuk beli kebutuhan sehari-hari. Tapi bagi anak enggak, karena kita ngomongnya tadi itu nggak punya uang gitu. Nah itu akhirnya kita menjadi bagi anak itu tidak menjalankan apa yang kita sampaikan gitu, kita aja berbohong gitu. Oke. Kak ada pertanyaan masuk ya Kak ya? Kak izin bertanya, apakah wajar anak usia 2 tahun berperilaku cenderung melakukan hal yang tidak sesuai instruksi, bahkan melakukan sebaliknya, sehingga ada labeling kok suka cari marah mama nih? Iya, dulu ketika saya belajar tentang perkembangan, memang ada dikatakan bahwa usia
2 sampai 4 tahun itu juga masanya negasi gitu. Masa yang berkebalikan dengan apa yang kita sampaikan gitu. Dan ternyata kenapa? Ternyata karena si anak-anak ini sedang mencari tahu kenapa tidak boleh gitu. Mereka ingin tahu apa efeknya gitu. Jadi ketika mereka sengaja gitu, yang ini dihabisin ya, terus nggak dihabisin dengan sengaja, habis itu jangan dibuang-buang ya makanannya, terus dilempar kayak gitu ya, karena mereka ingin tahu kenapa sih kalau dibuang gitu. Kan kita sering juga orang tua mengatakan bahwa uh, nasinya nangis gitu, dia pengen tahu beneran. Jadi ada baiknya ketika kita memberikan instruksi kepada anak, berikan instruksi itu benar-benar jelas dan mereka buktikan pada waktu itu gitu. Ya kalau dibilang nasinya dibuang-buang nanti bisa nangis, terus nasinya nggak nangis, terus bagi si anak ya udah nggak apa-apa dibuang, toh nggak terbukti kok apa yang tadi dijelaskan oleh orang tuanya gitu. Jadi sebenarnya pada usia seperti ini, usia rasa ingin tahu mereka sedang tinggi-tingginya dan mereka sedang ingin membuktikan apa yang disampaikan kepada mereka gitu. Jadi kalau tadi itu kok suka cari marah mama ya, kayak gitu ya bahasanya. Mungkin di sini apa yang disampaikan sebelumnya belum bisa ditangkap oleh si anak itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh ibunya. Barangkali ibunya memberikan penjelasannya kurang lengkap atau bahasanya belum dipahami oleh anaknya gitu. Oke. Baik, Kak Albiru dari Payakumbuh, apakah sudah memahami ya, menangkap? Insya Allah ini ternyata ya sudut pandang kakak tadi menjelaskan bagaimana mungkin cara komunikasi kita nih. Saya juga sebagai orang tua jadi yang dapat catatan ini nih. Memang sudut pandang kita dalam menjelaskan untuk tercover kebutuhan mereka, rasa penasaran mereka itu. Melarang untuk menyuruh, kalau istilahnya orang. Iya, semakin dilarang semakin semangat ya. Kok melarang untuk menyuruh apa seperti itu jadinya ya, karena penjelasan. Oke. Kak, kalau levelnya menghukum, Kak, mungkin karena ketidaksabaran orang tua, kapan time yang tepat untuk waktu yang tepat untuk menghukum? Nah, sebenarnya di sini kita lebih perlunya itu memberikan apa ya, konsekuensi barangkali ya terhadap apa yang dilakukan oleh anak gitu. Daripada kita memberikan hukuman, barangkali kita bisa mencari alternatif apa yang perlu dilakukan supaya hal yang tidak kita harapkan ini tidak terjadi lagi gitu. Karena apa? Karena yang tadi itu, barangkali ketika kita mereka sudah melakukan sesuatu hal yang baik gitu, yang mungkin selama ini sering kita minta mereka lakukan tapi jarang mereka lakukan, sekalinya mereka lakukan mereka tidak mendapatkan apresiasi gitu. Jadi ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ininya, dengan yang kita harapkan atau yang kita instruksi. Mungkin yang perlu kita lakukan itu adalah menjelaskan, memberikan penjelasan kepada anak kenapa hal itu tidak baik untuk dia lakukan gitu, dan apa akibatnya ke diri dia ketika dia melakukan itu. Akibatnya bukan karena bikin mama marah, bukan karena mama nggak suka seperti itu gitu, tapi ada kerugian-kerugian tertentu untuk dirinya. Dan barangkali di sini juga bisa kita berikan kita berikan reinforcement negatif gitu ya, atau sebenarnya ini tidak sama dengan hukuman gitu, tidak sama dengan punishment gitu, tapi memang ada sesuatu hal yang ditarik dari apa yang mereka senangi gitu. Jadi misalnya kayak yang tadi makanannya dia buang-buang, kemudian kita bisa jelaskan lagi ke dia kenapa makanan itu buang-buang gitu. Masaknya susah loh gitu, Pak Tani susah loh
menanam padinya gitu. Bunda juga susah loh masaknya, yuk bantu bunda gitu. Mungkin di sana jauh lebih berarti bagi anak ini bagaimana dia harus membantu proses bundanya menyiapkan makan untuk dia dengan dia melakukannya sendiri. Dia lebih tahu kenapa tidak boleh dibuang-buang gitu. Dan ketika pada waktu itu dia akhirnya menyiapkan makanan ini sendiri, mereka kan pada waktu itu mungkin kita mengambil dari waktu bermainnya mereka, sudah mengurangi waktu bermainnya mereka, dan mereka merasakan repotnya menyiapkan makan ini. Nah, itu akan jauh lebih berarti bagi anak ini daripada kita memberikan hukuman berdiri di pojokan gitu, atau um, nggak boleh nggak boleh main sepeda dulu gitu. Jadi akan lebih antara perilaku yang mereka perlihatkan, perilaku mungkin negatif ya gitu, atau yang tidak sesuai lah yang mereka perlihatkan itu, dengan konsekuensi yang mereka terima itu masih nyambung gitu. Seringnya kan kita nggak nyambung. Benar. Jadi efek sekali lagi orang tua yang pertama sabarnya harus jauh lebih panjang daripada emosinya, karena dalam dalam memberikan konsekuensi itu perlu Iya, kecerdasan di situ iya. ya kak ya, bercerdas yang sudah dilakukan sebelumnya. Hmm. Oke kak, ada pertanyaan kita ponakan saya sekarang ketika oke baca ya kak ya. Tapi di kalimatnya masih pendek-pendek 2 sampai 5 kata. Kira-kira nanti ngomongnya lancar nggak ya kalau sekarang kan TK? Oh, oke. Usia 4 tahun kalimatnya masih pendek-pendek gitu. Eh Usia 4 tahun itu normalnya anak ini sudah berbicara dalam kalimat lengkap, normalnya gitu. Jadi apabila ini masih pendek 2 sampai 5 kata ini, apakah dia dalam bentuk kalimat atau selama ngobrol sama dia itu dia menjawab tapi hanya dua kata yang muncul. Nah, ini akan berbeda artinya. Barangkali di sini yang perlu dilihat itu apakah sudah obrolan itu nyambung, kalimat yang sesuai. Kalau dirasa dengan usia 4 tahun kalimatnya belum lengkap, belum sesuai, atau komunikasi itu minim sekali keluar dari dia, dia merespon tapi tidak secara dua arah yang tektokannya dapat gitu. Nah, barangkali saya sarankan diperiksakan ke apakah ke dokter psikolog anaknya, supaya bisa mendapat penatensif gitu. Karena itu tadi kan tadi kita berbicara ada loh hal-hal yang wajar terjadi atau common problem pada usia-usia tertentu. Kalau misalnya 4 tahun yang dimaksud kalimatnya itu pendek-pendek adalah kalimatnya belum terbentuk atau belum lengkap. Nah, ini sebenarnya sudah berada di luar yang umum gitu. Sudah ada di sini yang tidak sesuai dengan usianya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat rambu-rambu lalu lintas, ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah, di sini anaknya udah bicara tapi masih singkat, mungkin ini masuknya ke lampu kuning. Jadi kita perlu waspada dan perlu diperiksakan. Barangkali nanti diarahkan untuk terapi selain dengan dia bersosialisasi dengan teman-teman di sekolahnya. Begitu. Masya Allah, semakin kesini semakin hangat ini kak. Kasih jawabannya ya kak ya. Ini untuk pertanyaannya tadi. Misalnya saya mau di mana? Saya mau kucing, mau di mana? Pertanyaan berikutnya kak dari kami ya, saya anak kelas dia pulang sekolah lalu komplain kenapa kurang asik. Uh, Oke, baik.
baik. Gimana tadi? Beda ya, agak potong aja. Nggak seperti TK kan ya. Kalau kita amati memang Hmm. ya, TK. Gimana nyikapinya Wah, tuh? Males sekolah jadinya. Wah, ini adiknya ini ya kritis juga karena dia bisa menyampaikan bahwa adik belum pernah lihat ustazahnya tersenyum gitu. Alasan yang bisa dipahami oleh orang lain gitu ya. Dia bisa mengkomunikasikan rasa ketidaksukaannya dan dia tidak hanya karena eh, ini yang diharapkan dari anak ketika dia merasakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan, kemudian dia bisa menyampaikan dan bisa kita pahami apa maksudnya. Bagus sekali ini adik. Nah, ini adiknya ini akhirnya malas ke sekolah karena dia merasa gurunya kurang asik. Barangkali di sini perlu kita berikan pengertian kepada adiknya bahwa yang pertama antara TK dengan SD mempermainan, kemudian belajarnya juga dalam apa namanya sambil bersenang-senang sambil bermain, sedangkan ketika di SD memang belajarnya seperti itu gitu, duduk di bangku mendengarkan bu guru atau pak guru menjelaskan di depan gitu. Nah, itu perlu dikenalkan. Kemudian adik belum pernah lihat ustazah, kita juga bisa sampaikan ke adiknya, adik orang itu beda-beda, ada yang mudah tersenyum, ada yang tidak. Nah, mungkin kita bisa ajak si Ade untuk melihat baiknya ibu ini. Ade pernah nggak dimarahin ibu ini? Enggak kan? Ibunya juga sayang sama anak-anak muridnya gitu. Ibunya mungkin tidak terbiasa banyak tersenyum, tapi ibunya nggak pemarah. Jadi kita berikan hal-hal yang negatif, kita ajak kita hilangkan hal-hal yang negatif yang mungkin ada di pikiran anak kita dan mungkin arahkan dia untuk melihat hal-hal positif. Mungkin sejauh ini belum ada gitu. Nah, kita bantu cari gitu. Ada nggak yang pernah dicubit sama bu gurunya? Nggak ada kan? Nah, bu gurunya nggak pemarah kok gitu. Kurang senyumnya nggak apa-apa gitu. Jadi kita berikan hal-hal menarik yang masih bisa dilihat oleh si adik, tidak hanya dari gurunya, mungkin dari sekolahnya. Coba dulu di TK. Di TK kan teman-temannya sedikit, cuman ada sekian kelas. Di SD kan banyak, kakak kelasnya sampai kelas 6. Kita cari hal-hal yang menarik di sekolah tersebut sehingga si adik tidak hanya terpaku kepada si ustazahnya saja. Gitu. Nah, Masya Allah. Oke, kayak Mimi jawab tadi dari Kak Lady Sofiana, makasih banyak jawabannya. Begitu juga dari Kak Oke, sahabat Salimah yang menyimak Kesabila malam ini, kita live dengan Kak Miftah malam ini melalui akun beliau di BCI dan Padang, BCI underscore Padang. Boleh dijelaskan dulu Kak apa itu BCI? Oh, BIC. Kita kan komunikasinya via BCI ini sekarang. Iya, iya saya di sini menggunakan akun BIC. Ini akun BIC, ini sih lebih ke ini ya, akun bisnis gitu. Ini tempat praktek saya yang memang khusus untuk terapi untuk anak-anak dan juga layanan psikologi gitu. Jadi di BIC ini kan namanya itu Behavior Intervention Center gitu, pusat intervensi perilaku. Jadi di sini memang kita melayani perilaku untuk anak-anak, terutama bagi anak-anak yang memiliki permasalahan dengan perilakunya, begitu. Usia berapa Kak? Usianya di sini lebih fokusnya di usia 2 sampai sekitar 8 tahun, tapi untuk terapi ya gitu. Tapi di sini untuk layanan ini psikologinya, konsultasi psikologinya dari anak sampai dewasa ada semuanya. Oh, Masya Allah, anak sampai dewasa umum ya kayak tidak hanya anak dan remaja tadi ya, Iya kalau untuk betul. konsultasi, Iya. kalau terapi.
Oke, alhamdulillah. Jadi lokasinya di mana ini, Kak? Ini di di akhir Tawar Barat, boleh nanti ikuti saja di ininya Instagramnya, bisa dilihat di sana. Sahabat Sabila ini sekalian nambah silaturahim kita juga ya, silakan nanti kita berkawan juga dengan Kak Miftah, narasumber kita malam ini di akun beliau juga yang di BIC-nya. Masuk frame itu nggak apa-apa, diajak masuk frame. Iya. Wah, ini juga Bunda Milan juga nih, Ustazah juga disarankan makin sering senyum biar awet muda. Nah, ini bisa juga ini sama Ustazahnya. Bisa disarankan agar sering-sering tersenyum. Tapi hati-hati untuk menyampaikannya, jangan sampai Ustazahnya nanti tersinggung gitu ya. Pakai sedih juga soalnya. Oke, ada sahabat Sabila lain yang menyimak malam ini, masih ada pertanyaan? Karena ini asik nih, semakin banyak pertanyaan ternyata. Udah mulai terasa apa ya? Masalah di anak saya, tadi di lingkungan saya mulai terasa. Jadi intervensi behavior tadi ya Kak ya. Behavior itu perilaku. Yang kayak gimana aja Kak yang dikategorikan problem gitu Kak? Iya, biasanya yang memiliki permasalahan perilaku, yang namanya perilaku kan sesuatu yang bisa kita lihat ya gitu ya. Misalnya kayak memukul itu kan perilaku gitu. Terus habis itu suka buang-buang barang itu kan perilaku gitu. Tapi di tempat terapi biasanya itu memang lebih banyak anak-anak yang memiliki masalah-masalah dalam tumbuh kembangnya gitu. Apakah anak yang memiliki gangguan perilaku yang mobilitas atau autism atau disleksia gitu. Nah, yang banyak diterapi di sini adalah anak-anak yang gangguan perilakunya muncul karena ada permasalahan seperti yang tadi itu. Berkaitan dengan kognisi juga ya, sebenarnya tidak juga. Tidak selalu, tapi ada juga. Kak, ini kalau mohon diizinkan ini pertanyaan terakhir untuk tema kita malam ini. Saya sangat ya, kayak dengan peristiwa bullying yang banyak sekarang terjadi di sekolah, baik di Indonesia itu apa sih Kak basicnya sekarang ya, itu nggak remeh karena perilaku bullying anak sekolah zaman sekarang. Itu basic problemnya itu di mana Kak? Di pelakunya Kak atau di korbannya Kak? Korbannya salah karena terlalu lemah tadi katakan, pelakunya salah karena terlalu agresif sekali itu gimana Kak itu? Masalahnya kita menjawabnya penyebabnya dan bagaimana ini bisa satu sesi lagi nih kita nih. Tapi ringkasnya saja ya, kalau untuk bullyingnya ini biasanya di dalam perilaku bullying ini lebih banyak ke perilaku pemberontakan, lebih banyak ke perilaku yang memunculkan yang munculnya itu karena pemberontakan, kemudian juga karena kurangnya perhatian gitu. Itu sering terjadi, dan sering juga yang membuli dan yang dibully itu ada ciri khasnya masing-masing gitu. Mereka akan ketemu kayak magnet gitu. Ada kutub positif ketemu kutub orang-orang yang memiliki kepribadian pembuli, dia bisa menemukan yang mana pribadi yang bisa dia bully gitu, dan mana yang nggak bisa dia bully itu nggak akan dia bully gitu. Jadi ada ininya sendiri, ada karakteristiknya. Ini benar-benar kalau akan kita bahas ini akan panjang sekali gitu. Tapi kembali lagi bahwa perilakunya tadi kita lihat bahwa ini munculnya salah satunya karena ada
pemberontakan, adanya kurangnya perhatian. Kembali lagi ke topik kita hari ini bahwa butuh adanya stimulasi dari masa kecilnya mereka, butuh pengarahan dari masa kecilnya mereka sehingga mereka lebih tahu mana perilaku yang sesuai, mana perilaku yang diharapkan, mana perilaku yang bisa diterima secara umum dan mana yang tidak. Mereka bisa membedakan perilaku-perilaku seperti itu. Berarti memang komunikasi lagi ya Kak ya, di usia dini ya Kak ya, komunikasi Dari usia usia dini. dini, anak-anak namanya perilaku yang boleh dan tidak boleh. Nah, itu kan asalnya itu kan dari mereka kecil sudah dibiasakan. Kalau sudah anak-anak sudah ditanam adab-adab yang baik dari rumah, pastinya mereka akan segera sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perilaku yang tidak sebaiknya tidak dilakukan kepada orang lain. Mereka akan tahu itu gitu. Jadi kembali lagi bahwa segala sesuatunya itu tidak muncul secara tiba-tiba, ada perjalanannya sampai perilaku bullying itu terjadi gitu. Dan di sini ini ada pertanyaan juga untuk bullying, bagaimana sebaiknya guru di sekolah bersikap ke anak yang membuli atau dibully. Nah, di sini baik yang membuli ataupun yang dibully ini sama-sama membutuhkan perhatian kedua-duanya gitu. Perhatian dengan cara yang berbeda. Yang satu untuk mengurangi perilaku-perilaku agresifnya, barangkali perilaku-perilaku yang tidak sesuai, sedangkan yang satunya lagi untuk menguatkan perilaku-perilaku mereka mempertahankan dirinya gitu. Ini akan panjang lagi nih ininya akan panjang. Alhamdulillah. Jadi uh, ini sekalian kita untuk memancing untuk belajar lagi untuk depan ya ini para sahabat menambahkan Iya betul. di sharing session yang lain kita memang membahas khusus tentang ini Kak, karena ini kasusnya udah nggak kecil lagi sekarang di mana-mana Betul. gitu, dan kita dan kita nggak mau banget ini terjadi di keluarga kita, di lingkungan kita. Mudah-mudahan ya Kak ya ada satu sharing session juga yang kita bahas khusus untuk ini, dan mudah-mudahan Kakak masih berkenan untuk share kepada kita nanti di momen yang lain gitu. Iya. Kak, ini last, ini masuk pertanyaan terakhir karena beliau juga masuk belakangan, tapi belum nih. Ada permasalahannya begini Kak, di rumah sudah diprotek dengan usaha yang baik, udah tahu yang baik mana yang buruk, tapi ketika di lingkungan sekitar ada aja yang nggak sesuai dengan yang kita ajarkan. Gimana Kak? Nah, iya pasti, karena gini, tidak ada yang benar-benar ideal gitu. Jadi yang kita latih kepada anak kita tidak hanya di dalam lingkup yang ideal. Kadang-kadang begini, ketika kita di rumah, kita sudah melatihkan anak-anak kita dengan apa-apa hal yang baik gitu. Tapi ketika dia keluar dari rumah, dunia ini sudah tidak lagi di dalam kendali kita. Ketika di rumah kan semuanya di dalam kendali kita sebagai orang tuanya, sebagai orang dewasa yang ada di rumah. Tapi ketika keluar dari rumah sudah berbeda lagi gitu, sudah banyak kendali-kendali yang lain, sehingga apa? Sebelum anak melangkahkan kakinya keluar, kita perlu perkuat lagi nih yang di dalam. Mereka anak-anak ini juga perlu mengetahui bahwa ini kan tadi ceritanya udah diproses nih, udah dibekali dengan yang baik, yang buruk gitu. Terus ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Nah, ketika kita membekali yang tadi ini baik, ini buruk, ketika ketemu yang buruk ini apa? Bagaimana kita menghadapinya gitu. Nah, salah satunya mungkin dengan kamu akan ketemu nanti dengan orang yang seperti ini. Nah, ketika kamu ketemu dengan orang yang seperti itu, bisa jadi orang itu melakukan kesalahan dan kamu jangan ikut-ikutan. Itu kan perlu kita ingatkan ketika di rumah gitu. Atau kamu diajarkan untuk baik, tapi mungkin nanti ketemu orang yang akan berlaku jahat ke kamu. Nah, ketika kamu bertemu dengan orang yang jahat, apa yang bisa kamu lakukan? Itu juga perlu kita bekali di rumah. Yang pasti di sini ketika kita memiliki suatu status standar gitu ya, satu cara, belum tentu cara yang kita lakukan ke anak kita itu juga dilakukan oleh
orang tua lainnya kepada anaknya gitu. Sama juga seperti sekarang nih di sini kita sama-sama belajar gitu. Ada beberapa tips tadi yang sudah kita bahas gitu. Namun tidak semua tips yang tadi kita bahas itu akan sesuai dengan kepribadian semua orang tua, dan juga tidak semua tips itu akan cocok untuk lagi gitu kan. Ya dalam teorinya begini, betul di dalam teorinya begini, situasinya seperti apa. Nah karena itu tidak ada satupun dari semua tips itu akan efektif sepanjang waktu. Kita perlu belajar lagi untuk mencari yang mana nih, tips mana yang paling cocok untuk kita sebagai orang tuanya, untuk karakter anak-anaknya kita, untuk lingkungan kita. Itu perlu kita inikan lagi, kita sesuaikan lagi gitu. Jadi semua ilmu yang kita dapatkan, semua tips yang kita dapatkan bisa kita modifikasi sesuai dengan lingkungan yang kita temui gitu. Karena kembali lagi tidak ada sesuatu pun yang sempurna, bahkan teori-teori itu pun jangan dikatakan teorinya salah karena tidak berfungsi kepada kita, bukan seperti itu gitu. Oke, untuk sangat sesuai dengan kita di keluarga kita ya. Hal-hal yang basic, hal yang dasar, masalah norma tentu sudah diajarkan dari keluarga. Dan catatan bagi saya dari sepanjang kita hobi adalah komunikasi dengan mereka. Benar harus dilakukan orang anak. Lagi kan sudah bisa ketidakcocokan kita dengan anak maka kadang masalah tempatnya kita tempatkan lagi. Banyak ternyata catatan itu bisa diberikan. Terima kasih banyak Kak untuk satu tadi kita ternyata banyak pelajaran karena boleh closing dulu kita kali ini. Oke, barangkali untuk closing statementnya, di antara semua yang sudah kita pelajari hari ini, yang perlu kita lakukan itu adalah untuk terus belajar menjadi mengenali diri kita, mengenali anak-anak kita, dan kemudian terus belajar untuk menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa bisa menjadi insan-insan yang memang menampilkan perilaku yang diridhai Allah. Barangkali itu saja. Masya Allah. Ada lagi orang tua nih. Ada lagi nih PR-nya nih sebagai kedua contoh ya tadi ada ya contoh ada. Betul. Baiknya berlaku kita dan berlaku anak kita. Baiklah Kak Miftah, terima kasih banyak sudah berkenan untuk sharing dengan kita malam ini Kak. Terima kasih banyak juga Salimah, sukses terus untuk Echa dan semua teman-teman di Salimah Kota Padang. Masya Allah, ini adalah sebuah program yang sangat dinamis ya, apalagi dengan mulai diskusi-diskusi seperti ini. Namun memang insya Allah menjawab memang common problem yang dirasakan oleh para ibu dalam kesalahan yang terjadi di kita, dan kemudian menjadi perbekalan juga, perbekalan dan menambah perbekalan kita menghadapi tantangan Tuhan yang tidak kecil. Terima kasih sekali lagi, saya mewakili Salimah Kota Padang kepada Kak Hayati Kamisan yang berkenan memberikan pengalaman yang bersama bersama terus diberikan kesehatan dalam beragam beliau, dan semoga ini bukan terakhir ya, melainkan sekitar terakhirnya dari beliau yang berkenan
para muslimah yang berada di sana dengan dokter beliau yang berbagi pengalaman pun mampu mengangkat sedikit dari kesalahan kita demikian ya. Karena kalimah yang perempuan, anak berkeluarga tidak akan terjadi dengan langkah kita saja, melainkan juga dengan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak berilmu di luar sana, bagi ilmu dan terima kasih Kak dan sahabat Sabila yang memang kegiatan kita. Insya Allah kita jumpa lagi di depan. Dan ini adalah sebagai rangkaian juga untuk menuju sekolah Allah. Jika ada teman-teman yang ingin bahas ini dong, kayaknya asing, kayaknya perlu, silakan disampaikan aja nanti di IG-nya Salma atau di saja oke atau nggak boleh. Apa yang kira-kira bahas, kita menemukan antara permasalahan dan tokoh yang tidak. Allah kita menemukannya. Semoga Allah berkahi dan Allah belajar dan depan yang lebih oke boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Miftah. Terima kasih, sama-sama. Sampai jumpa lagi, Eca. Assalamualaikum. Izin pamit ya. Ya, terima kasih Kak.